Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mega Saputra dengan nomor mahasiswa 203602143 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Udayana. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 3 perubahan organisasi dan bab 4 organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi dalam mata kuliah manajemen perubahan yang diampu oleh Ibu Aiman Nazriah SPD MSc. Bab 3A. Substansi perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah kebutuhan manusia, baik perubahan yang datangnya dengan cepat atau juga yang lambat. Manusia akan lebih sempurna hidupnya jika hidup dalam kelompok atau organisasi. Heraklitus, seorang ahli filsafat Yunani kuno, pernah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen, kecuali perubahan. Dikatakan demikian karena memang adalah kenyataan hidup bahwa di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh kehidupan, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat organisasial. Hidup adalah tantangan, dan tantangan itu akan menjadikan orang menjadi hidup. Menghindari tantangan berarti tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan, karena walau bagaimanapun perubahan akan menghadapi resiko tantangan. Tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Perubahan dilakukan untuk mengatasi krisis. Dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurangnya adaptif organisasi menghadapi perubahan. Krisis dalam organisasi disadari setelah berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Mengantisipasi kebutuhan para pegawai selama menjalin suatu program perubahan berskala besar. Pertama adalah mereka harus percaya bahwa manajemen sadar betul apa yang mereka lakukan, kemana pasar gerak, dan bagaimana mereka melaksanakan perubahan. Kemampuan organisasi melakukan perubahan adalah agar organisasi berfungsi dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi. C. Tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan. Tahapan dalam melakukan perubahan adalah sifat krusial. Dikatakan demikian karena perubahan harus dilakukan dengan secara sistematik agar perubahan tersebut berlangsung secara efektif. Perubahan memang harus dilakukan dengan menyatakan bagaimana seharusnya organisasi di masa yang akan datang, kemudian menjelaskan fungsi organisasi dalam memenuhi harapan-harapan di masa yang akan datang. Masa transisi yang berlangsung seharusnya tanpa pembiayaan dari organisasi, dan yang juga tak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian pihak manajer adalah masa transisi tersebut berlangsung tanpa membebani biaya kepada anggota organisasi. D. Tantangan dan perlawanan dalam melakukan perubahan. Perlawanan dalam bentuk apapun jangan dianggap sebagai bentuk kegiatan yang akan menghancurkan perubahan. Perlawanan yang dilakukan tersebut bukan hanya dalam bentuk individual maupun kelompok. Menurut Griffin, perlawanan terjadi karena beberapa hal, antara lain ketidaktentuan, kepentingan pribadi, perbedaan persepsi, hilangnya rasa. Perlawanan pada dasarnya dilakukan orang karena perubahan biasanya diawali dengan ketidakmenentuan. Situasi ini akan membuat orang merasa tidak nyaman, apalagi jika proses perubahan berlangsung membebani baik secara fisik maupun psikis. Strategi mengatasi perlawanan perubahan organisasi. Penerapan strategi tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatasi adanya perlawanan tersebut. Harusnya dikenali lebih dulu faktor atau aspek yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan. Perubahan orang yang terdapat dalam organisasi berkaitan dengan adanya peningkatan kualitas personil sehingga mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan perubahan peranan adalah agar setiap personil dalam organisasi terlibat secara langsung dan memahami kemana arah organisasi bergerak dengan diiringi tanggung jawab yang semakin tinggi hingga akhirnya dapat memahami kriteria dan prosedur dalam melakukan evaluasi kerja. Untuk dapat melaksanakan perubahan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu melakukan pendekatan dengan semua pihak di jajaran organisasi. Tujuannya agar seluruh personil organisasi merasa dilibatkan sehingga memiliki kebanggaan sebagai orang memberikan kontribusi terhadap terjadinya proses perubahan organisasi. Bab 4A. Substansi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan kegiatan terencana tanpa adanya perencanaan yang tersusun secara sistematis yang bersifat berhadap. Rencana pengembangan organisasi sulit tercapai menurut yang diinginkan. Faktor pengembangan organisasi ialah A. Visi misi, B. Rancang bangun suatu model perubahan, C. Penghargaan terhadap perilaku yang memperlancar terjadi perubahan. Perubahan dan pengembangan organisasi oleh karenanya bersifat fungsional bagi manusia yang terlibat dalam organisasi. Perubahan dan pengembangan itu dilakukan dengan menyerap berbagai pengaruh yang dapat memberi efek positif bagi organisasi. D. Proses pengembangan organisasi.
Perubahan organisasi dilakukan dengan diawali oleh tindakan diagnosa. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rencana, perubahan, dan pengembangan organisasi. Tindakan diagnosis ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tujuan perubahan organisasi. Proses pengembangan organisasi di atas adalah proses yang bertujuan, sistematis, terencana, dan bertahap sehingga berdasarkan proses tersebut akan menjamin terjadinya perubahan dan pengembangan organisasi secara menyeluruh sehingga efektivitasnya dapat terukur. C. Pembinaan dan pengembangan organisasi perguruan tinggi. Organisasi perguruan tinggi memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi lain. Kekhasan tersebut bukan berarti perguruan tinggi menjadi terasing dan mengasingkan diri dari lingkungannya. Paradigma baru perguruan tinggi dilandasi oleh semangat perguruan tinggi untuk memilih akuntabilitas, kualitas, otonomi, dan evaluasi diri setiap perguruan tinggi. Prinsip-prinsip paradigma baru dihadang oleh berbagai masalah yang krusial dalam strategi pengembangannya. Peradaban baru yang dijanjikan oleh abad baru ke-21 ini menuntut kemampuan lulusan pendidikan tinggi untuk berkinerja sehingga dapat bertahan atau survive dan berkembang mencapai aktualisasi keunggulan kemampuan. D. Organisasi pembelajaran dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi. Organisasi pada saat ini harus menjadi organisasi pembelajaran yang dapat belajar dari keadaan dirinya dan memahami apa dan bagaimana cara meningkatkan dan hal-hal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi harus menjadi organisasi pembelajaran, tujuannya agar perguruan tinggi setiap saat dapat mendeteksi apa sebenarnya kebutuhan masyarakat pengguna jasanya. Pola organisasi yang bersifat mendatar, kurang hierarkis, dan desentralisasi merupakan fenomena organisasi masa depan dan ternyata telah terbukti saat ini. Organisasi pembelajaran berlangsung dalam proses perubahan dan pengembangan organisasi menjadikan fenomena tersebut sebagai acuan dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran sifatnya tidak tunggal, tapi beragam dan multi. Pembelajaran dalam organisasi harus dimaknai sebagai upaya melakukan perubahan secara multi.